Puji Tuhan, selamat malam buat jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di rumah. Kita ketemu kembali dalam ibadah penyusulan Roh Kudus. Tentu di malam-malam sebelumnya kita telah menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, maka kita juga akan merindukan hadirat Tuhan itu makin bertambah, ya, makin meningkat, sehingga pada saat kita mendapatkan kuasa itu, maka kita akan berkata puas bersama Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya. Baiklah, kita akan memulai ibadah ini dan kita akan nyanyikan satu pujian, Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah-Mu di dalam Engkau. Kita nyanyikan lagu ini mengantar kita masuk dalam doa-doa kita. Haleluya. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Lagi, ku datang Tuhan, baharui hatiku. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Amin. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Amin. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku
terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah kami datang kepadamu dengan hati yang sudah diperbaharui, untuk kami boleh menanti anugerah-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Bawalah kami dekat kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat menerima kuasa-Mu yang luar biasa pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah Engkau Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu menerjemahkan firman-Mu. Kami diberi kemampuan dan juga kami diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Kuasa iblis kegelapan yang mencoba mengganggu hati kami, pikiran kami, hidup kami, kami bersatu hati berkata, dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini, terlebih keluar dari ruangan hati kami masing-masing. Ambil alih jalannya ibadah kami dan penyampaian firman-Mu Tuhan dari awal sampai selesai. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah pujian yang kita naikkan ini menjadi pujian yang senantiasa membawa kesukaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan, oh mulianya hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindu Kau selalu di hidupku, diam selalu dalam hadirat-Mu. Lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu, amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Oh, ku rindu Kau selalu di hidupku, diam selalu dalam hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
memenuhi tempat ini. Sekali lagi katakan, oh mulianya hadirat-Mu, oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini memenuhi hati kami, memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Puji Tuhan, sungguh saat kita meninggikan Dia, mengagungkan Dia, maka disitulah Dia, Yesus, akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan menghantar kita masuk dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca di dalam ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka bersama-sama dan kita baca dengan iman. Dan kita minta penerangan daripada Roh Kudus untuk membuat firman ini dapat kita pahami dan dapat kita lakukan. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara terkasih, di dalam kita menantikan Roh Kudus, maka kita harus mulai di mana Yesus membawa murid-murid makan bersama-sama. Nah, ini yang harus kita mulai mengerti dan pahami. Makan bersama-sama, dan pada saat mereka makan bersama-sama, disitulah Dia meninggalkan pesan. Nah, berbicara mengenai makan bersama-sama, ini penting dalam peristiwa kebangkitan Yesus menjelang sampai Dia nanti naik ke surga. Ada dua murid yang turun dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Pada waktu mereka dalam perjalanan, sebenarnya Yesus sudah berjalan bersama dengan mereka. Tetapi kedua orang ini menganggap bahwa Yesus adalah orang asing, tidak dikenal. Tetapi dalam kisah itu, pada waktu mereka makan bersama-sama, disitulah mata mereka terbuka. Ternyata melihat bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus. Nah, untuk itu, pada malam hari ini, pastikan kita sedang makan bersama-sama dengan Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah firman. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, saudara terkasih, mari kita nikmati
roti hidup ini, firman ini. Sebab inilah yang nantinya menuntun kita untuk kita menerima janji, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, saudara terkasih yang ada di rumah atau di mana saja berada, mari, Tuhan ingin membawa kita masuk dalam rancangannya, dalam rencananya, yaitu kita masuk dalam baptisan. Baptisan air tentu sudah kita lewati. Kita masuk dalam baptisan air. Tabernakel Musa adalah gambaran keberadaan setiap anak-anak Tuhan. Baptisan air itu berada di halaman. Dan Tuhan ingin kita bukan hanya orang-orang yang berada di halaman, orang Kristen yang ada di halaman, tapi kita ingin masuk ke dalam. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang masuk lebih dalam lagi, untuk menikmati jamuan yang ada di rumah, di dalam baitnya. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen yang hanya berada di halaman saja. Bangga berada di halaman, tapi tidak pernah menikmati sesuatu. Padahal menu yang disediakan itu ada di dalam rumah, ada di dalam baitnya. Masuk. Nah, yang membuat kita masuk ditandai dengan baptisan Roh Kudus. Nah, tujuan daripada baptisan itu, kalau kita baca dalam ayat yang ke-6 Kisah Para Rasul, adalah untuk memulihkan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tujuannya adalah untuk memulihkan. Jadi tujuan Roh Kudus memenuhi kita adalah untuk memulihkan kita supaya kembali serupa dan segambar dengan Yesus. Serupa dan segambar bagaimana kita diciptakan sempurna, bagaimana Yesus adalah mempelai pria sorga kita, dan nantinya kita adalah mempelai wanita sorga. Harus segambar, harus serupa. Yang membuat kita segambar dan serupa adalah Roh Kudus. Ada ayat lain yang berkata bahwa Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan tuntun kita masuk kepada seluruh kebenaran. Jadi ini tujuan yang sangat luar biasa. Nah, untuk pemulihan itu tidak sekejap, tetapi perlu proses. Nah, dibawa untuk kita segambar. Pada hari-hari ini masih banyak perbedaan antara kita dengan Yesus. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, sudah berapa persen keserupaan kita dengan Yesus? Bisakah kita berani berkata 50%? Atau malah di bawahnya? Ada yang berani berkata 100%? Nah, yang nanti membuat kita sempurna segambar dengan Yesus adalah Roh Kudus. Makanya dikatakan untuk pemulihan itu dalam ayat 7 dalam Kisah Para Rasul 1, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi tentang waktu pemulihan itu kita tidak perlu ketahui kapan, karena tentu Roh Kudus akan bekerja kapan saja dan di mana saja dengan waktunya. Jadi yang pertama, mari makan bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, kita harus pahami tujuan Yesus adalah membuat kita segambar dan serupa dengan. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari, tanpa Roh Kudus tidak ada yang mampu untuk memandang Dia hari-hari ini. Tidak ada akan mampu untuk dapat melihat Dia. Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ada yang menutup dari pandangan kita untuk kita dapat melihat Yesus. Jadi saudara, kalau ada orang yang berusaha mengenal Yesus, melihat Yesus dengan kemampuannya, dengan mata jasmaninya, tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah sanggup. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita dapat melihat Dia, memandang Dia.
murid-murid tidak mampu dan tidak sanggup. Sehingga dikatakan dalam ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa berdiri melihat ke langit? Murid-murid pada waktu itu berusaha ingin melihat Yesus dengan mata jasmani, sehingga mereka dalam kisah ini tidak pernah dapat memandangnya. Sehingga dua malaikat tadi berkata, pulang, jangan di sini lagi. Nah, untuk itu saudara, bagi anak-anak Tuhan yang ada di mana saja, yang di rumah, kalau selama ini ada di antara kita yang mencoba mengikuti Yesus, memandang Yesus, melayani Yesus dengan kekuatan jasmania, tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah sanggup. Nah, untuk itu, mari kita ikuti bagaimana murid-murid dapat mengalami kuasa yang luar biasa itu. Dalam ayat yang ke-12, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kisah Para Rasul 1 ayat 12, ini yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kembali ke Yerusalem. Dalam ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kembali ke Yerusalem, turun dari bukit. Jadi kalau ada orang hari-hari ini masih berada di dalam ketinggian hati, ya, kesombongan, turun. Bila ingin mendapatkan kuasa Roh Kudus, kembali ke Yerusalem. Orang-orang yang kembali ke Yerusalem harus turun dari bukit. Ada banyak orang merasa di Yerusalem tapi sombong luar biasa. Tidak mungkin, saudara. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu apa? Pusat hadirat Allah, pusat kemuliaan Allah, pusat sukacita, pusat kebenaran. Nah, untuk itu sudah terkasih, mari kita kembali ke Yerusalem. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 13, setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas. Naik, masuk di kota Yerusalem, dan mereka ke satu tempat dan mereka naik. Ini apa maknanya? Mungkin banyak penafsiran dari banyak hamba-hamba Tuhan, tapi kami mencoba membawa saudara untuk melihat naik ke ruang atas. Ini menunjuk kepada kehidupan kita yang memiliki motivasi yang sedang menanjak, ya, karakter dan sifat yang progres naik, ya. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita akan mencoba melihat bahwa Tuhan bekerja bila kita punya semangat yang naik, ya, punya gairah yang naik. Semangatnya luar biasa. Nah, untuk itu mari kita mencoba untuk kita naik di hadirat Tuhan. Kemudian berikutnya apa? Mereka naik ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Jadi saudara, pastikan jangan ada di antara kita yang merasa menghaki apapun. Kita ini menumpang dalam dunia ini. Jadi tiap-tiap orang yang ingin dipenuhkan oleh Roh Kudus harus merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Semua pinjaman, menumpang semua. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan sama seperti murid-murid? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, mari tekunlah. Ya, ini sudah hari keberapa dan berapa hari ke depan, tekun. Sehati bersama-sama. Jadi kalau ada di rumah 2-3 orang itu lebih baik lagi. Bersama-sama, bertekun dan sehati. Puji Tuhan, telah mengantar kita untuk kita boleh masuk di hari ini dalam doa penyusulan. Kita sangat yakin kalau kita ikuti caranya Tuhan untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka kita sangat yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan,
Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih yang ada di rumah, kita bersyukur buat firman yang kita sudah dengar tadi. Tentunya banyak hal yang menjadi penuntun untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kami sangat yakin bahwa Roh Kudus akan memenuhi kita sesuai dengan kerinduan kita. Mari, setelah firman Tuhan ini disampaikan, nanti jemaat Tuhan boleh melanjutkan doa-doa di rumah dengan durasi waktu yang tidak ditentukan, sesuai dengan bagaimana Tuhan memimpin setiap doa-doa di masing-masing rumah. Dan nanti kami mohon salah satu dari antara keluarga kita yang akan menutup di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Nah, sekali lagi nanti setelah doa ini jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh lanjutkan untuk doa-doa sampai nantinya kita dapat merasakan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, kami telah mendengarkannya. Kami sangat yakin Roh Kudus akan terus menerjemahkan, mengingatkan kami untuk kami kembali kepada hadirat-Mu, kembali kepada kemuliaan-Mu. Biarlah kami terus-menerus dapat merendahkan diri di bawah kaki-Mu, dan juga buatlah kami terus dapat mengkondisikan bahwa kami ini tidak ada apa-apanya, tidak memiliki apa-apa selain daripada keperluan Roh Kudus-Mu saja. Buatlah kami terus bertekun di dalam doa sampai hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat yakin Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu lebih luar biasa lagi malam hari ini bagi setiap kami, umat-Mu. Dan kami sangat yakin Roh Kudus akan membawa dampak yang luar biasa untuk kami boleh mengenal pribadi-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.